Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membahas firman Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah hidup kami, agar kami semakin yakin di tengah keraguan di dalam hidup kami. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tetapi ketika kepala kami tundukkan, kami imani setiap kami pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan yang memimpin pikiran kami, dan Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas pikiran dan hidup kami. Di dalam Kristus yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita akan membahas firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di situasi yang semakin hari mungkin banyak kesulitan-kesulitan. Masalah sosial semakin hari semakin bertambah. Banyak orang yang mengeluh, tetapi izinkan saya membaca firman Tuhan untuk menguatkan hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, di aktivitas kita setiap hari yang kita jalani. Dari Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau situasi sulit pada saat ini, banyak orang yang mendatangi pendeta, iya kan? Kalau situasi yang mungkin banyak orang yang sedang mengeluh, banyak kesusahan, pendeta doakan dong, iya kan? Banyak yang mendatangi pendeta, dan beberapa yang mendatangi saya bertanya, pendeta, kapan situasi ini berakhir? Kapan kesulitan ini berakhir? Anak saya di PHK, pendeta. Pendeta, suami saya di PHK. Pendeta, situasi sulit ini tolong doakan biar cepat berakhir. Kapan berakhirnya, pendeta? Saya katakan dengan spontan, saya juga nggak tahu. Iya kan? Karena kita semua nggak tahu. Tetapi yang saya tahu bahwasannya karya Tuhan tetap menyertai kehidupan saya, dan proses yang diberikan Tuhan semakin menguatkan saya. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan saya, mungkin Tuhan ingin mengajarkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jawabannya kapan berakhir kita tidak tahu, tetapi kita harus mendoakan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan pada saat ini jelas, kerjakan karya keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau dikatakan takut dan gentar, maka satu hal yang ingin saya bagikan, ternyata terkadang Tuhan memakai takut dan gentar agar kita tidak menjadi sombong. Tuhan memakai takut dan gentar kepada kita setiap manusia, agar kita tidak merasa manusia yang paling kuat, maha tahu, maha super, maha segalanya. Maka selalu meletakkan kehidupan kita ke dalam karya rancangan keselamatan Tuhan. Dan setiap kita di situasi sulit ini diajarkan untuk berubah. Gereja harus berubah. Bangsa-bangsa harus berubah. Negara-negara harus berubah. Organisasi-organisasi dunia ini harus berubah dengan tatanan hidup baru. Di new normal. Dengan situasi yang harus dibangun kembali. Dengan mungkin protap-protap yang semakin banyak, tetapi harus kita lakukan, iya kan? Yang ingin saya katakan adalah gereja, negara, suku-suku, bangsa harus berubah. Dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi kita. Pribadi-pribadi manusia harus berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa bertahan di tengah situasi sulit ini. Izinkan saya mengatakan, banyak orang yang mengeluh benar, tetapi tidak sedikit juga orang yang bersyukur karena memakai hikmat yang daripada Tuhan. Ternyata Tuhan selalu memberikan momentum yang baru. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru kalau kita jeli dengan hikmat Tuhan.
Karena dunia perkantoran juga berubah. Tadinya harus masuk rutinitas setiap hari berkantor. Ternyata setelah pandemi pada saat ini virtual office. Banyak yang mengakui, banyak memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata kalau kita memakai hikmat Tuhan, kita selalu bersyukur. Ibu-ibu yang tadinya sehari minimal 3 kali bos, jempolnya lebih lincah daripada keahliannya memasak. Karena kenapa setiap hari hanya order GoFood bos, iya kan? Order, suami minta makan pecel lele mah, order, iya kan? Suami minta apa? Order. Anak-anak minta apa? Order. Semuanya order, iya kan? Jempolnya lebih lincah, dapurnya nggak kepake. Tetapi di situasi sulit pada saat ini, karena virus di mana-mana, iya kan? Tadinya hobinya makan di jalan, karena sekarang prinsipnya udah berubah. Dulu setiap usaha ada jalan. Kalau sekarang setiap jalan ada usaha bos, ya kan? Maka setiap kita kalau lewat jalan, aduh bawaannya konsumtif aja, konsumerisme, pengen membeli padahal nggak penting, ya kan? Karena situasi sulit, banyak ibu-ibu berubah ternyata. Ingin memberikan sesuatu yang terbaik, ingin memberikan makanan sehat kepada suami dan anaknya. Dia berubah, memasak sendiri. Walaupun tadinya masak daging sekilo, garumnya sekilo, ya kan? Semakin kesini semakin berubah, dan makanan yang dimasak juga semakin enak. Memakai hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus, agar kita mengerjakan karya keselamatan kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Setiap kita, pribadi lepas pribadi, harus mengerjakan karya keselamatan kita. Selalu libatkan Tuhan. Karena di situasi apapun, Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap menaungi kehidupan kita. Itu yang saya imani. Itu yang juga harusnya semua kita imani. Karena pengkhotbah mengatakan, di pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22, satu pasal harus kita bahas. Kita harus bersuka cita, karena semua ada masanya, semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai, semua ada waktunya. Maka selalu libatkan Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kita. Berubah dan memakai hikmat Tuhan. Takut dan gentar itu yang diberikan kepada kita, agar kita semakin meletakkan hidup kita kepada Yesus penyelamat pasti dan benteng pasti di tengah hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu yang menaungi, melingkupi kehidupan kami. Ya Bapa, sertai kami dan izinkan kami untuk berubah, melihat momentum, melihat kesempatan. Di situasi sulit ini, kami harus libatkan Tuhan. Keluarga-keluarga harus tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.